Kisah Victor Frankenstein dimulai pada tahun 1793 di kota kecil Jenewa, Swiss. Keluarga bangsawan Frankenstein merayakan kelahiran putra mereka dengan sukacita. Alphonse Frankenstein, seorang bangsawan yang menghormati ilmu pengetahuan, dan istrinya, Caroline Frankenstein, sangat gembira menyambut kedatangan sang anak yang dinamai Victor. Di masa kecilnya, Victor tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh semangat. Dia memiliki minat yang besar dalam ilmu pengetahuan sejak usia dini, seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan keluarga untuk mempelajari buku-buku tentang alam dan eksperimen ilmiah. Di samping itu, Victor juga memiliki sahabat karib, Henry Clerval, yang selalu mendukung dan memotivasi dirinya. Pada tahun 1800, Victor Frankenstein memasuki fase baru dalam hidupnya dengan memulai pendidikan di Universitas Ingolstadt di Jerman. Di sini, dia belajar di bawah bimbingan para profesor terkemuka dalam bidang kimia, fisika, dan biologi. Kejeniusan dan ketertarikannya dalam ilmu pengetahuan membuatnya mendapatkan perhatian di kalangan akademisi. Namun, di balik kecerdasannya, tersembunyi obsesi yang semakin kuat untuk mengeksplorasi batas-batas ilmu pengetahuan. Victor tertarik pada gagasan menciptakan kehidupan dari bahan-bahan mati, sebuah konsep yang dianggap tabu dan tidak masuk akal oleh sebagian besar orang pada saat itu. Saat memasuki usia remaja, Victor mulai merancang rencana untuk eksperimen yang tidak terbayangkan. Obsesinya untuk menciptakan sesuatu yang unik dan mengubah alam semesta dengan pengetahuan yang dimilikinya membawa Victor pada perjalanan yang menggetarkan dan penuh tantangan. Itulah awal perjalanan Victor Frankenstein yang akan membawanya pada petualangan dan keputusannya mengubah hidupnya secara drastis. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ingolstadt, Victor Frankenstein kembali ke Jenewa pada tahun 1809. Namun, kepulangannya tidak membawa kebahagiaan yang diharapkan, melainkan obsesi yang semakin kuat untuk mengeksekusi eksperimen berbahaya yang telah direncanakan sejak lama. Di dalam laboratorium rahasia yang dia bangun sendiri, Victor mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimennya. Dia mencari potongan-potongan jasad dari kuburan-kuburan di sekitar Jenewa, mengumpulkan organisme hidup dan bahan kimia yang langka, serta menghabiskan malam dan siangnya untuk menguji teori-teorinya yang berani. Pada tahun 1810, Victor Frankenstein mengambil langkah berani dengan mulai melaksanakan eksperimennya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa dan pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu pengetahuan, dia berhasil menggabungkan semua bahan yang dia kumpulkan dan menciptakan makhluk hidup yang baru. Namun, apa yang dimulai sebagai prestasi ilmiah yang besar segera berubah menjadi momen yang menakutkan dan memilukan. Saat mata monster Frankenstein terbuka untuk pertama kalinya, Victor tersadar akan konsekuensi dari eksperimennya yang berbahaya. Monster yang dia ciptakan memiliki penampilan yang menakutkan, dengan tubuh yang terbuat dari potongan-potongan jasad dan wajah yang menyeramkan. Victor, yang semula penuh semangat dan percaya diri, tiba-tiba terkena gelombang penyesalan dan ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah melanggar batas-batas alam dan menciptakan sesuatu yang seharusnya hanya ada di dalam mimpi buruk. Namun, kini monster itu hidup, bernafas, dan memiliki pikiran yang sadar. Eksperimen berbahaya Victor Frankenstein tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga menciptakan entitas yang segera akan mengubah jalannya hidup dengan cara yang tidak terduga. Petualangan yang lebih gelap dan kompleks pun dimulai, membawa Victor pada penjelajahan spiritual dan moral yang menguji batas-batas kemanusiaannya. Setelah berhasil menciptakan monster hidup,
Victor Frankenstein segera menyadari konsekuensi dari eksperimennya yang berbahaya. Monster yang dia ciptakan memiliki penampilan yang menakutkan dan menyeramkan, dengan tubuh yang terbuat dari potongan-potongan jasad manusia. Namun, meskipun memiliki penampilan yang mengerikan, monster itu memiliki pikiran yang sadar dan perasaan yang mendalam. Pada tahun 1811, monster Frankenstein mencoba berinteraksi dengan masyarakat. Namun, reaksi dari manusia sekitarnya tidaklah seperti yang diharapkannya. Dia disambut dengan ketakutan dan penolakan yang mendalam. Orang-orang melarikan diri dari kehadirannya, masyarakat mengucilkan dia, dan bahkan orang-orang yang awalnya bersedia berbicara dengannya segera berubah pikiran saat melihat penampilannya yang menakutkan. Kesedihan monster Frankenstein mulai memuncak saat dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah diterima oleh masyarakat. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia memiliki perasaan dan ingin hidup damai, tetapi kata-katanya hanya dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang takut dan terkejut oleh keberadaannya. Pada tahun 1812, penolakan masyarakat terhadap monster Frankenstein semakin kuat. Dia dianggap sebagai sesuatu yang abnormal dan mengerikan oleh masyarakat yang tak mengerti. Dia menjadi sasaran kebencian dan ketakutan, dipandang sebagai ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Monster Frankenstein mengalami kesendirian yang dalam, terasing dari dunia yang seharusnya dia miliki. Penolakan dan kebencian masyarakat menghantam hatinya yang sudah rapuh. Meskipun dia memiliki kecerdasan dan keinginan untuk memahami dunia, monster itu terjebak dalam lingkaran kesedihan dan penolakan yang tidak berujung. Kesedihan dan penolakan masyarakat terhadap monster Frankenstein menjadi cermin dari ketidakmampuan manusia untuk menerima yang berbeda dan yang tidak mereka pahami. Ini adalah puncak dari tragisitas kisah Frankenstein, di mana kesalahan eksperimen ilmiah yang berbahaya telah membawa penderitaan yang mendalam bagi makhluk yang hidupnya telah diciptakan. Setelah mengalami kesedihan dan penolakan yang mendalam dari masyarakat, Victor Frankenstein merasa bertanggung jawab atas monster yang telah dia ciptakan. Meskipun awalnya dia berniat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan monster, keadaan mulai memaksa mereka untuk bertemu dalam konfrontasi yang tak terhindarkan. Pada tahun 1813, monster Frankenstein mulai melancarkan serangkaian tindakan balas dendam. Kesedihan dan penolakan yang dia alami telah mengubahnya menjadi makhluk yang penuh dengan amarah dan kebencian. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada penciptanya yang telah menolaknya. Victor, yang telah mengalami perubahan sikap dari rasa bersalah menjadi rasa ketakutan, merencanakan pertemuan dengan monster untuk menyelesaikan konflik mereka. Namun, pertemuan ini berubah menjadi pertarungan yang mematikan ketika monster mengungkapkan niatnya untuk menyebarkan kehancuran bagi siapapun yang berada di jalannya. Selama tahun 1813 dan 1814, konfrontasi antara Victor Frankenstein dan monster mencapai puncaknya. Monster mengungkapkan rasa kecewanya atas penolakan yang dia terima dari dunia, sementara Victor berusaha memahami konsekuensi dari tindakannya yang sembrono dalam menciptakan kehidupan. Pertarungan fisik dan mental antara keduanya membawa mereka ke berbagai tempat, dari laboratorium rahasia Victor hingga puncak pegunungan yang terpencil. Setiap pertemuan mereka diwarnai dengan emosi yang intens, dari kemarahan hingga kesedihan, dan dari keputusasaan hingga penyesalan. Namun, di tengah pertarungan yang sengit, keduanya mulai menyadari bahwa mereka lebih mirip daripada yang mereka pikirkan. Monster Frankenstein, meskipun memiliki penampilan yang menakutkan, merasa kesepian dan tidak diinginkan. Sementara Victor,
Meskipun memiliki pengetahuan yang luar biasa, merasa terjebak dalam keputusasaan dan penyesalan, konfrontasi dan pertarungan antara Viktor Frankenstein dan monster menjadi cermin dari konflik batin yang mendalam dalam diri manusia. Keduanya mencari pemahaman, pengampunan, dan perdamaian, tetapi jalannya menuju keselamatan penuh dengan rintangan dan penderitaan. Setelah konfrontasi dan pertarungan yang menghancurkan antara Viktor Frankenstein dan monster yang diciptakannya, Viktor merasakan beban penyesalan yang berat atas tindakan-tindakannya yang berdampak tragis. Meskipun berhasil mengakhiri hidup monster, dia menyadari bahwa keputusannya telah membawa lebih banyak penderitaan dan kehancuran daripada yang pernah dia duga. Pada tahun 1815, setelah pertarungan sengit di Arktik, Viktor kembali ke dunia yang terpapar oleh tragedi dan kesedihan. Penyesalannya atas eksperimennya yang berbahaya dan obsesinya yang tidak terkendali memenuhi pikirannya setiap hari. Dia mengalami mimpi buruk, menghadapi bayangan monster yang terus menghantui dan mengingatkannya akan dosa-dosanya. Kehidupan Viktor yang dulu penuh semangat dan kecerdasan kini berubah menjadi masa suram yang dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia mencoba mencari pengampunan dan menebus kesalahannya dengan mengabdikan diri pada penelitian dan pengetahuan, tetapi bayangan masa lalu terus mengikuti dan mengganggunya. Pada tahun 1816, Viktor mulai merencanakan cara untuk mengungkapkan cerita sebenarnya tentang eksperimennya kepada dunia. Dia merasa bahwa mengakui kesalahannya adalah langkah pertama yang harus dia ambil untuk menebus dosa-dosanya. Namun, keinginannya untuk memperbaiki kesalahan itu terus dihadang oleh rasa takut akan penolakan dan hukuman dari masyarakat. Di tahun-tahun berikutnya, Viktor terus hidup dalam pergulatan batin yang mendalam. Dia berusaha untuk memahami arti kehidupan, tujuan eksistensi, dan batas-batas etika dalam ilmu pengetahuan. Namun, kesalahan besar yang pernah dia lakukan terus menghantui dan menghancurkan hatinya. Pada tahun 1817, akhirnya terungkap bahwa Viktor Frankenstein telah meninggal dunia dalam keadaan yang misterius. Kematian tragisnya menambah kesedihan dan penyesalan yang mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Namun, kisahnya tidak berakhir begitu saja, karena cerita tentang kegagalan, penyesalan, dan tragisnya akhir dari Viktor Frankenstein tetap menjadi peringatan bagi manusia akan ambisi yang tidak terkendali dan konsekuensinya yang mematikan.